Halo, assalamualaikum dulur, jumpa lagi bersama saya Silvedio Ngawi. Di video kali ini saya akan menerangkan dan juga memberikan solusi terhadap power amplifier yang outputnya itu ada tegangan sama dengan tegangan PSU. Nah oke, sebelum lanjut ke videonya silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah oke dulu ya, kita lanjut ke videonya. Mungkin di antara teman-teman semua sudah ada yang mengalami ya, yaitu power amplifiernya ketika tes DCO itu ternyata di outputnya ini, di jalur outputnya itu terdapat tegangan yang sangat tinggi ya. Tegangannya itu sama dengan tegangan power supply. Misalkan driver ini saya supply misalkan 45 volt ya. Nah maka di outputnya itu terbaca 45 volt juga. Nah yang mana seharusnya output daripada power amplifier itu harusnya nggak ada tegangan DC nya ya. Jadi tegangan DC nya itu 0 ataupun DCO nya itu harus 0, ataupun kalau nggak bisa 0 ya mendekati 0. Nah apabila terdapat tegangan DC yang tinggi ya di output power amplifier itu, maka menyebabkan kalau tegangannya tinggi sekali sama dengan tegangan PSU itu sudah pasti power amplifier tidak akan nyala, tidak akan bunyi gitu. Dan juga kalau misalkan keluar tegangan di sini, tegangan di output ya, tegangan DC di outputnya itu bisa menyebabkan speaker kita terbakar ya. Speaker kita terbakar karena speaker itu tidak boleh kemasukan tegangan DC. Seperti itu. Maka sering sekali ya kita itu kalau setting power itu DCO nya itu harus 0, ataupun output daripada powernya itu tegangan DC nya harus 0. Jangan sampai ada tegangan, apalagi tegangannya sama dengan tegangan PSU, tegangan power supply. Nah itu akan sangat berbahaya sekali. Nah lalu ada beberapa masalah ya, ataupun ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan tegangan ataupun menyebabkan output power amplifier itu keluar tegangan DC yang sama dengan tegangan power supply-nya. Nah, yang pertama adalah kita pastikan jalur setrum ya. Nah, jalur setrum ini jalur VCC plus dan VCC min dan juga ground itu tidak ada yang tidak ada yang konslet teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa telusuri ya jalur-jalur di sini itu barangkali ada yang konslet ataupun biasanya hasil solderan seperti ini ya. Biasanya kalau kita ngerakit sendiri, nyolder sendiri itu kadang ada yang short. Itu teman-teman teliti di bagian kaki-kaki transistor ini, terutama di bagian setrumnya ya, di bagian kolektornya itu. Nah itu dia konslet atau tidak, teman-teman teliti dulu. Jadi misalkan ada yang konslet, maka itu adalah penyebabnya. Karena jika tegangannya ini konslet ya, transistornya ini ada yang konslet, maka sudah bisa dipastikan kalau DCO nya itu bisa akan menyamai dengan tegangan power supply. Yang pertama itu cek jalur, juga cek penyolderan, barangkali ada yang konslet. Nah, lalu masalah yang kedua yaitu kita cek lagi bagian transistornya, bagian transistor, dioda, dan juga IC, kalaupun ada IC-nya ya. Tapi kalau IC itu jarang, yang pasti itu transistor dan juga dioda. Nah, jadi transistor yang kita gunakan di driver ini itu harus bagus. Jangan sampai ada yang transistornya itu sudah rusak teman-teman. Nah transistor yang rusak ataupun dioda yang sudah rusak, yang short ya, itu bisa menyebabkan DCO nya juga bisa menyamai dengan power supply. Jadi alangkah baiknya sebelum kita masang komponen ini itu dicek dulu apakah transistornya itu masih bagus atau sudah rusak ya. Kalaupun sudah terpasang, nah itu juga teman-teman harus cek dulu. Harus dicek lagi bagian transistor dan juga dioda. Nah dioda seperti ini ya,
Lalu transistor yang kecil-kecil juga seperti ini itu juga ngaruh lur. Kalau misalkan salah satu ada yang rusak, itu sudah bisa dipastikan DCO nya akan menyamai power supply, DCO nya akan tinggi ya. Jadi yang kedua, periksa komponen aktif ya. Komponen aktif itu seperti transistor dan juga IC, ini diperiksa semua. Lalu untuk masalah yang ketiga, yaitu misalkan sudah dicek ya, di bagian powernya ini nggak ada yang rusak, nggak ada yang short, nggak ada yang rusak, bagian jalurnya nggak ada yang short, transistornya juga nggak ada yang rusak, maka kita cek bagian finalnya, bagian final. Jadi kita copot dulu bagian finalnya ya, misalkan ini sudah dirangkai dengan power final, itu finalnya dicopot lalu dicek untuk finalnya. Nah, finalnya juga ini bisa mempengaruhi ya terhadap tegangan DCO. Kalau misalkan sudah ada finalnya ya, kalau belum ada finalnya nggak ngaruh. Tapi kalau misalkan ada finalnya, nah itu bisa juga finalnya menyebabkan DCO nya tinggi, karena final juga itu ada transistornya ya, banyak transistornya. Nah, transistor di final itu harus dicek juga, barangkali ada yang short atau ada yang rusak, itu akan berpengaruh sekali terhadap DCO nya. Nah, jadi intinya jika DCO power amplifier itu tinggi menyamai dengan tegangan power supply, itu intinya ada jalur setrum ya, jalur setrum entah itu yang plus atau yang min, itu dia short atau dia itu gandeng ya, atau apa namanya, tersambung dengan jalur yang tidak semestinya. Jadi misalkan ditelusuri ya, itu jalur VCC plus. Nah, di sini itu dia ada yang nyambung, misalkan entah itu dengan kaki basis, dengan kaki emitor, ataupun dengan kaki ground, ataupun dengan yang lainnya. Nah, jadi si jalur setrum ini, jalur kolektor ini ya, entah itu yang bagian plus atau yang min, itu dia sangat istilahnya berbahaya ya. Kalau misalkan dia gandeng ataupun dia short, itu dia berbahaya lur, apalagi kalau tegangannya tinggi, itu sangat fatal. Berbeda dengan jalur yang lain ya, misalkan jalur di tegangan-tegangan kecil seperti di bagian input sini ya. Di bagian input sini itu dia ketika ada short, itu maka kebanyakan yang saya alami itu di suaranya ya, misalkan suaranya itu nggak enak, suaranya serak atau lain sebagainya, tapi powernya masih bisa berfungsi. Tapi kalau sudah jalur kolektor, jalur setrum ini, entah bagian plus atau bagian min, itu ketika dia short, maka sudah dipastikan power nggak akan bunyi, dan juga bisa menyebabkan kerusakan power ya, kerusakan komponen kalau dia tegangannya tinggi. Tapi kalau tegangannya rendah itu nggak akan langsung rusak, tetapi yang pertama pasti akan DCO nya di sini, DCO dari power amplifiernya itu sudah bisa dipastikan besarnya itu sama dengan tegangan power supply, seperti itu lur. Dan juga kalau tegangannya rendah ya, itu dia nggak akan langsung rusak, tapi tegangan si DCO nya ini akan menyamai sama dengan tegangan PSU, seperti itu. Kalau tegangannya besar, langsung keluar jin lur, langsung rusak pasti itu. Jadi kalau misalkan dulur-dulur ngerakit power amplifier, itu diteliti lagi ya bagian kolektornya sini, bagian setrumnya ini, itu dia jangan sampai gandeng ataupun jangan sampai short, karena itu bahaya, diteliti lagi. Nah, oke dulu ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga ada manfaatnya. Kita sambung di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.